Kita punya nggak sih satu kalimat magic yang bisa jadi motivasi buat diri kita dan juga untuk Bekasinian sekarang? Kalimat magic, never stop dreaming ya. Sama mimpi sebenarnya mulai dan melakukannya dari sekarang. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Halo Bekasinians, welcome to Nyokcast. Bintang tamu kali ini adalah seorang sutradara wanita, yaitu Ginanti Rona yang akrab dipanggil dengan Kak Gita. Bekasinians, kalian semua udah pada nonton belum nih film Story of Dinda Second Change of Happiness yang ditayangin pada bulan Oktober di bioskop online? Nah, Kak Gita ini adalah sutradara film tersebut dan juga salah satu sutradara jajaran Indonesia yang ternyata berasal dari Kota Bekasi loh. Halo Kak Gita, apa kabar? Halo, baik-baik. Kak Gita sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak Gita? Aku lagi ada development skenario buat rencana project tahun depan. Wih. Nah, ngomong-ngomong tentang film Story of Dinda ini, bulan Oktober ini kan baru aja rilis film Story of Dinda. Bagaimana sih proses Kak Gita ini untuk berkesempatan menjadi sutradara di film tersebut? Awalnya aku dihubungin sama Mas Angga Sasongko, kemudian beliau bilang bahwa mau ada jalan produksi film Story of Dinda sebagai spin-off dari film sebelumnya, Story of Kale. Tapi karena memang pengen ngambil perspektif tentang perempuan, jadi pengen sutradaranya juga perempuan. Wih, oke. Untuk prosesnya tuh berapa lama sih untuk proses pembuatan film dari Story of Dinda ini? Proses produksinya sebenarnya nggak terlalu lama ya, jadi waktu itu sekitar bulan Mei kalau nggak salah aku melakukan development ide dengan penulis skenario-nya Ipang. Sekitar dalam kurun waktu sekitar 3 minggu, terus kita langsung sebenarnya waktu itu nggak melalui proses casting, jadi kita udah tahu siapa kira-kira pemain yang akan ikutan join di project Story of Dinda, karena kita butuh karakter yang lumayan spesifik. Jadi kita menghubungi Mas Abimana, terus kita lebih kayak pitching sama dia mengenai ide projectnya, terus dia juga tertarik. Terus kita ngobrol juga sama Aureli, terus kita menghubungi Ardito juga gitu, karena dia juga masih ikut terlibat, karena kan ceritanya masih punya satu timeline yang sama dengan Story of Kale kan. Gitu. Terus proses sekitar sebulan, persiapan, reading, mencari lokasi dan segala macam. Terus kita melakukan syuting sekitar seminggu, cuma 7 hari. Karena waktu itu kan lagi pandemi kan, dan lumayan ada PPKM level-levelan waktu itu, jadi kayak protokol kesehatan lumayan ketat, jadi kita juga harus bikin sistem syutingnya tuh efektif dan efisien. Oke. Apa aja sih kendala dan tantangan saat produksian film Story of Dinda ini? Karena kan yang kita tahu sekarang kan lagi pandemi nih ya Kak. Ada gak sih tantangannya dari mulai lokasinya yang tadinya di tempat A harus pindah ke tempat B atau gimana gitu? Ya, tantangannya waktu itu memang karena ada ini ya, protokol kesehatan itu tadi kan, ada aturan dari pemerintah yang tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang dan segala macam. Jadi kita memang kayak bikin circle gitu. Jadi kira-kira yang harus ada di set itu siapa aja orang-orangnya. Kalau misalkan udah selesai nge-set, mereka bisa langsung kayak pindah ke tempat yang udah disediakan semua tim produksi kayak gitu-gitu ya. Terus kita juga harus mematuhi aturan sistem kerja yang tadinya mungkin kita kerjanya 14-16 jam di keadaan normal. Pada saat lagi pandemi kemarin kita harus syuting 10-12 jam gitu. Jadi itu dia tadi, kita harus membuat gimana caranya sistem kerjanya tuh efisien gitu. Terus untuk kalau lokasi sendiri juga kayak gitu sih, ada aturan-aturan jam kerja yang harus kita patuhi. Dan kebetulan aku juga ada lokasi yang mesti berpindah ke daerah kayak pesisir pantai gitu ya. Kita juga nyari yang areanya tidak terlalu ramai dan agak sepi dari penduduk. Oke, menurut Kak Gita sendiri gimana sih nih progres perfilman Indonesia sendiri untuk saat ini dan untuk kedepannya nanti? Sebenarnya di tahun 2018-2019 tuh perfilman Indonesia sedang ada di puncak-puncaknya gitu. Jadi minat penonton film Indonesia tuh sedang tinggi-tingginya terhadap film Indonesia. Cuman kan ketika ada pandemi terjadi sehingga harus berhenti sejenak. Iya benar banget. Tapi sih aku sih optimis ya, karena itu tadi penonton Indonesia sudah
udah mulai percaya sama film Indonesia dan ketika ini udah bisa ditanggulangi, ketika pandemi udah bisa ditanggulangi, aku sih berharap penonton Indonesia bisa kembali merindukan nonton film Indonesia. Oke, apalagi sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang udah bisa nonton di rumah juga kan Kak. Jadi kita nggak perlu ke bioskop untuk nonton film juga. Oh iya, sekarang juga ada alternatif itu, ada layanan streaming yang udah lumayan banyak, terus pilihan tontonan juga yang udah banyak. Iya. Gitu. Jadi kalau masih merasa tidak secure gitu ya masih ya boleh bisa ditonton film Indonesia di layanan-layanan streaming sekarang gitu. Nah untuk Kak Gita sendiri nih, sekarang tuh udah ada rencana belum sih untuk project film selanjutnya? Dan kalau emang udah ada, kira-kira tuh genrenya apa? Karena kan sejauh ini yang aku tahu Kak Gita kan banyak genre thriller nih, dan baru kemarin genrenya romance. Ada sih rencana tahun depan lagi development ide sekarang. Rencana mau ada jalan project series itu genrenya thriller psychological. Terus ada development untuk film juga genrenya tau nggak ya? Kasih dikit-dikit buat Bekasinian. Ya ada yang horor tapi juga unsur dramanya juga cukup kental kayak gitu sih. Jadi sedang persiapan untuk project-project di tahun depan. Oke, berarti nggak jauh-jauh dari thriller lagi nih ya genrenya. Oke, Bekasinian, sebelumnya kita break dulu dan nanti bakalan kita lanjut lagi di segmen 2 ya. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Oke Bekasinians, balik lagi bareng gue Della dan Kak Gita. Dan kali ini kita udah ada di segmen 2, di mana kali ini gue mau tanya-tanya nih sama Kak Gita tentang profesinya dia sebagai sutradara. Nah Kak Gita, gimana sih awalnya Kak Gita tuh bisa suka banget di dunia film ini? Awalnya aku memang sejak kecil itu emang sudah tertarik sama art sih sebenarnya. Iya. Aku suka banget sama gambar. Aku emang kayak doodling apa semua segala macam. Berarti Kak Gita suka gambar gitu suka ya? Gambar, terus suka ngewarnain, terus suka ngelihat gambar yang ada di buku cerita. Terus suka nulis film cerita-cerita pendek juga tentang apa yang aku alamin hari itu, kayak di buku diary, bahkan di buku-buku pelajaran di bagian halaman-halaman belakangnya gitu ya. Terus aku juga anaknya suka banget ngayal dari dulu, bahkan kayak mamaku bilang aku sering banget kedapetan ngomong sendirian gitu di kamar. Terus aku juga ingat dulu memang sering diajak nonton film sama ayahku yang memang suka banget nonton film-film action gitu. Terus kita setiap hari Minggu ya keluarga nonton film di bioskop, dan aku ingat aku sangat menikmati nonton film di dalam studio dan menyaksikan visual yang luar biasa yang ditampilkan di layar lebar gitu, dengan sound system yang juga bisa membuat aku ikut larut ke dalam perjalanan si tokohnya gitu, sampai merasa aku lagi ada di tempat lain nih, jadi kayak magic gitu. Saat itu menurut aku nonton film tuh kayak gitu experience-nya gitu. Dan itu sih yang awalnya kali ya yang membuat aku jadi jatuh cinta dengan dunia film gitu. Menurut Kak Gita, film apa sih yang dulu di masa kecil tuh yang bikin Kak Gita tuh berkesan banget buat nontonnya? Dulu tuh kayak film-filmnya Steven Spielberg dulu. Suka banget sama film-film Jurassic Park gitu, kayak tentang manusia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari kehidupannya. Kayak gitu-gitu sih. Film yang adventures gitu, pas aku masih kecil ya gitu. Cuman karena aku tinggal di kota kecil ya dulu di Lok Sumawe Aceh Utara, di sana memang bioskop kan nggak terlalu banyak gitu. Sampai waktu itu juga pada saat lagi mau masuk SMP tuh ada kayak semacam kejadian politik daerah kan, situasi yang nggak kondusif, jadi membuat bioskop tutup, mall tutup. Jadi ada sempat momen di mana aku kehilangan nonton film-film dari bioskop. Terus akhirnya nonton filmnya? Terus akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Bekasi. Tahun 2001-2002 itu aku masuk SMA, dan ya di situ aku mulai beradaptasi lagi sih untuk bisa ketemu orang-orang baru, terus beradaptasi lagi dengan situasi rutinitas kota Bekasi yang macet dan segala macam kayak gitu kan. Dan waktu itu sih aku tumbuh jadi remaja yang observant sebenarnya, jadi lebih suka mengamati apa yang ada di sekitar, dan aku jatuh cinta dengan dunia teater juga, jadi aku sempat ikut teater juga. Berarti Kak Gita juga anak teater ya? Iya gitu, dan aku sangat suka melihat proses produksi sebuah pertunjukan atau panggung gitu, jadi lebih suka melihat
bagaimana cara sutradara bekerja sama dengan aktornya membuat satu adegan di atas panggung, terus melihat instalasi yang ada di atas panggung, melihat setup lampunya gitu, terus belajar mengenai penokohan juga kayak gitu. Itu juga membuat aku jadi yang tadinya anaknya pemalu jadi lebih berani tampil gitu tuh lewat teater awalnya. Oke, kalau menurut Kak Gita sendiri nih, film yang baik tuh film yang harus kayak gimana sih Kak? Mungkin dari penceritaannya Kak atau dari visualnya menurut Kak Gita tuh yang bagus tuh yang kayak gimana? Sebenarnya kalau film yang baik itu adalah film yang punya cerita yang baik pula, cerita yang memiliki karakter yang bisa membuat penonton ngerut dan mengikuti journey yang dialami oleh si karakter tersebut. Itu sebenarnya cerita yang baik dan pesan yang ingin disampaikan oleh film tersebut bisa kita terima, bisa sampaikan. Oke, berarti seolah-olah penonton tuh jadi ikutan jadi pemeran yang ada di film itu ya Kak? Ya, at least bukan jadi pemeran juga, tapi maksudnya bisa ngerasain. Iya, gitu. Bisa ikut mengerti, memahami situasi yang dialami oleh si tokoh juga mungkin gitu. Berarti untuk jadi sutradara ini emang udah cita-cita Kak Gita dari kecil yang udah suka nonton bioskop, udah sering ikutan teater gitu-gitu? Iya. Aku waktu itu jadi pada saat lagi mau lulus dari SMA kan mau ngambil jurusan kuliah di mana, itu memang udah pengen banget masuk IKJ sebenarnya, pengen masuk IKJ, terus pengen ngambil film karena menurut aku film kan adalah sebuah bentuk seni audiovisual di mana semua terapan seni itu ada di dalamnya kan. Iya betul gitu. banget. Jadi bisa belajar tentang seni peran juga, teknik pengambilan gambar, terus tentang warna, tentang desain gitu, dan berbagai macam berbagai macam seni lain yang ada di dalam sebuah film. Gimana sih perjalanan Kak Gita untuk saat ini menuju sutradara? Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Gita tuh asalnya mayornya tuh dari apa sih? Apakah tadinya Kak Gita tuh seorang scriptwriter atau mungkin emang udah pendidikannya sebagai director? Iya, aku tadi bilang kan aku kuliah di IKJ ya, ambil fakultas film, jurusannya di directing. Jadi memang pengen jadi sutradara film sih, cita-citanya kayak gitu. Cuma memang kan kita setelah lulus dari kuliah memang nggak langsung dapat kesempatan untuk mendirect kan. Jadi aku juga kerja masuk ke dalam industrinya tuh jadi dari kru dulu gitu. Jadi dari magang dulu awalnya, jadi asisten sutradara 3 waktu itu masih kayak ngetik-ngetik gitu, bikin breakdown skenario segala macam sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang di lapangan gitu ya. Terus kalau bisa juga nyuri-nyuri ilmu dikit dari pekerjaannya sutradara misalkan gitu, kayak oh ternyata sutradara tuh memang harus mengerjakan PR-nya di lapangan ya, kayak dia harus bikin floor plan, harus bikin shortlist gitu. Jadi bukan yang cuma duduk doang terus kayak nyuruh-nyuruh kamu kesini gitu, nggak gitu kan. Jadi harus mengerjakan PR-nya juga gitu. Terus ya tanggung jawabnya banyak sekali sih sebenarnya, dan perlahan-lahan dari situ mulai naik jadi sutradara 2, jadi sutradara 1, dan terlibat dalam film-film Indonesia yang lumayan teknik sih. Waktu itu aku pernah jadi sutradara film horor Bahdara, sama Timo dan Timo. Terus pernah ikut terlibat film action juga, kalau kamu tahu film Dread gitu, sama Gareth Evans gitu. Jadi aku belajar banyak mengenai gimana sih teknis membuat sebuah film action atau bikin sebuah adegan yang intens kayak apa gitu. Jadi justru jadi banyak belajar ketika proses itu sih. Oke. Untuk film pertama nih yang Kak Gita direct sendiri, itu tuh film apa sih Kak? Film pertama aku judulnya Midnight Show. Genre-nya thriller. Kamu pernah tahu gak? Iya pernah lihat. Iya, dan film pertama kebetulan aku ketemu sama satu orang investor yang dia juga produser dan dia juga main di dalam filmnya, Gani Fernando. Kita ngobrol, waktu itu sebenarnya nggak ada kepikiran mau langsung bikin film, kita cuma kayak ngobrolin film-film yang kita suka. Terus dia ngasih pertanyaan gitu kayak, suatu saat kalau lo bisa dapet uang nih sekian miliar gitu, lo pengen bikin film kayak apa? Film pertama lo kayak apa? Terus udah akhirnya, aku bilang aku pengen banget bikin thriller dan macam sampai akhirnya jadi film Midnight Show. Dan aku juga lumayan waktu itu sih merasa senang banget karena ternyata film pertama itu dapat penerimaan yang cukup baik gitu. Jadi review-reviewnya juga cukup baik, bahkan kayak filmnya juga bisa dibawa ke luar. Jadi sempat ada official selection
ditayangkan di Kobar. Itu ada acara festival namanya Stranger with My Face. Jadi ada semacam festival film di mana filmmaker itu filmmaker perempuan gitu dari Asia. Salah satunya tuh film Indonesia juga masuk situ. Terus juga sempat jadi official selection di Tokyo Scream Queen. Terus juga sempat jadi official selection di Tokyo Film Fest. Terus ada satu lagi kalau nggak salah di sempat jadi ini juga, sempat jadi nomini juga di Festival Film Piala Maya di Indonesia. Oh, berarti banyak banget pertama, ya. Banyak banget pengalamannya. Bisa dapat sambutan baik sih. Oke, untuk jadi sutradara sendiri nih, apa sih Kak suka dukanya? Sukanya aku sangat menyukai proses kreatif pada saat pembuatan sebuah film ya. Yeah. Bekerja sama dengan berbagai macam karakter orang gitu. Mulai dari development ide dengan penulis skenario, bertemu dengan produser gitu, terus bertemu dengan calon pemain, bagaimana mendevelop sebuah karakter agar karakternya bisa menjadi hidup dari yang sebelumnya ada di dalam tulisan aja, naskah aja gitu. Terus pada saat proses syuting juga ketemu dengan berbagai macam orang-orang profesional yang ahli di bidangnya gitu. Terus bagaimana mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan lewat filmnya gitu. Terus proses post production juga gitu, bertemu dengan orang-orang yang berada di departemen pasca produksi kayak editor, kayak musik komposer, coloris dan lain sebagainya. Itu satu proses yang buat aku sangat aku sih sangat menikmati proses tersebut ya, proses kreatif tersebut. Oke, kalau untuk dukanya? Ya dukanya mungkin karena proses pembuatan film itu cukup panjang ya, jadi memang menyita waktu. Iya. Ya waktu personal lah. Tapi kan jadinya jadi ada kayak quality time ya, gitu ya. Kita coba untuk ngebalance itu aja sih. Oke, kalau untuk cara pelaku seni sendiri nih, khususnya sekarang sutradara di masa pandemi, itu gimana sih Kak biar bisa terus berkarya? Masa pandemi awal tuh memang agak sulit ya, pandemi awal sebelum adanya vaksinasi menyeluruh itu, karena produksi film tuh memang sempat terhenti, jadi nggak ada satupun yang jalan. Bahkan karena bioskop juga kan tutup semua gitu, jadi ada bahkan beberapa produksi yang kayak baru jalan syuting beberapa hari tuh jadi harus berhenti gitu kan. Ya itu cukup sulit, cukup terdampak sih waktu itu di sektor perfilman. Tapi ketika pandemi udah mulai bisa ditangani, vaksin udah mulai berjalan, aku juga melihat para pekerja film udah mulai bangkit lagi sih, dan juga banyaknya layanan streaming saat ini yang bisa jadi alternatif juga buat tetap bisa menggerakkan produktivitas para pekerja seni untuk tetap bisa terus berkarya. Oke, nah Kak Gita sendiri kan sekarang adalah salah satu sutradara perempuan. Kira-kira pernah gak sih Kak ngalamin kayak biasanya kan sutradara laki-laki, pernah gak sih ngerasa diremehin atas karyanya, atau mungkin kayak sutradara perempuan masih ngerasa gimana gitu? Ya aku sih sebenarnya belum pernah ngerasain kayak dibullying kayak gitu ya. Cuman mungkin di awal-awal karir ada kayak semacam tidak percaya mungkin gitu ya, ada semacam trust yang masih belum bisa kita buktikan gitu. Cuman kan justru di situ jadi tantangan ya buat kita membuktikan rekan-rekan kerja kita bahwa kita punya sesuatu, kita punya visi yang ingin kita sampaikan gitu. Dan aku sih merasa kayak jadi perempuan itu bukan privilege ya, tapi cukup dihargai lah ya di lingkungan kerja aku yang mayoritasnya memang laki-laki. Mereka malah sangat cukup mensupport filmmaker perempuan terus bisa berkarya. Oke, berarti Kak Gita cukup mendapat support dari teman-temannya juga ya. Oke nih Kak Gita, untuk Bekasinians, Kak Gita punya gak sih satu kalimat magic yang bisa jadi motivasi buat diri Kak Gita dan juga untuk Bekasinians sekarang? Kalimat magic, never stop dreaming ya. Jangan pernah berhenti bermimpi, berani untuk memulai dan melakukannya dari sekarang. Oke, karena berhayal juga kan nggak ada salahnya. Karena dari berhayal juga Kak Gita bisa jadi sutradara yang punya film kan?
Iya benar-benar. Oke. Nah, untuk selanjutnya kali ini aku mau ngajak Kak Gita untuk main game nih Kak Gita. Jadi nanti aku kasih pertanyaan, Kak Gita cukup jawab pernah atau nggak pernah. Oke? Jawab aja langsung pernah Iya, nggak gitu. langsung. Kayak Kirain ada misalkan, kayak biasanya kart-kart itu nggak ya? oh enggak. Langsung aja Kak Gita jawab pernah atau nggak pernah ya. Oke, kita Oke. mulai. 3, 2, 1. Pernah gak sih Kak Gita tuh sakit waktu pas mau ngerilis film? Pernah? Pernah. Oke, yang kedua, pernah gak sih Kak Gita tuh dapat kritikan film yang bikin sakit hati banget? Enggak, tapi boleh jelasin enggak, karena aku sendiri udah jadi kritikus terpedas buat diri aku sendiri. Jadi Wow. sebelum itu aku udah kayak pas baca review orang deh. Oke. Can handle it. Oke, yang ketiga, pernah gak sih Kak Gita tuh kehabisan ide dan butuh waktu lama banget buat ngeriset? Pernah. Oke, lanjut keempat. Pernah gak sih Kak Gita tuh sampai gak tidur berhari-hari saat produksi film? Pernah. Pernah, harusnya pasti pernah ya. Pasti kurang tidur banget. Oke, pertanyaan terakhir, pernah gak sih Kak Gita tuh ngerasa gak klop banget sama aktris atau aktornya sampai tuh Kak Gita tuh ganti pemain? Enggak pernah sih kalau itu. Oke, gak pernah. Nah, untuk menutup Nyokes kali ini, aku mau tanya juga nih seputar tips ke Kak Gita dan pesan ke Kak Gita untuk Bekasinians. Menurut Kak Gita, karya film apa nih yang paling berkesan yang udah Kak Gita buat dan mecahin rekor gitu selama Kak Gita jadi sutradaranya? Mecahin rekor tuh maksudnya Mungkin box office atau booming apa gitu. banget ya. Selama ini kan aku memang bikin film belum terlalu banyak ya, dan memang belum sampai ada angka yang sampai box office banget. Cuman kalau yang paling berkesan itu film pertamaku sebenarnya, Midnight Show, karena itu semacam ada project yang lumayan idealis juga sih, karena waktu itu kan genre film thriller masih belum banyak dibikin sama orang ya, dan kita waktu itu coba untuk ya berani bikin aja gitu, dan sambutannya kebetulan juga cukup baik, dan film pertama juga yang membuat dan membuka gerbang aku untuk bisa dilihat dan diperhitungkan lah untuk masuk ke dalam jajaran sutradara baru saat itu, dan bisa dikenal sama banyak orang. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih, apa sih tips dari Kak Gita untuk Bekasinians yang baru mau untuk belajar jadi sutradara? Oke, ini buat para calon filmmaker yang pengen bikin film, para Bekasinians gitu. Jadi mungkin ada beberapa tips dari aku. Yang pertama, kalau pengen jadi sutradara itu harus haus akan informasi. Artinya harus mau tahu up to date tentang apa yang tengah terjadi di masyarakat. Informasi kan bisa kita dapat dari mana aja ya, dari internet, dari berita, dari sosial media dan lain sebagainya. Sebenarnya itu untuk menjadi amunisi ide yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita bawa ke dalam cerita yang mau kita bikin sebenarnya. Nah, terus yang kedua harus punya itu gagasan dan ide. Sutradara kan adalah seorang storyteller ya, dan film adalah medianya. Jadi sutradara harus punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Dan bagaimana cara menyampaikan gagasan tersebut supaya bisa diakses oleh orang banyak, oleh penonton dengan cara yang komunikatif, itu harus dipelajari sebenarnya. Terus yang ketiga harus doyan nonton film, memang harus wajib. Harus banget itu. Harus suka nonton film, semua jenis film. Karena itu bisa jadi semacam injeksi kreatif, bisa jadi tambahan wawasan, referensi juga buat sutradara. Terus harus mau belajar dan mengerti mengenai teknis pengambilan sebuah film. Bukan berarti sutradara jadi harus bisa jadi kameramen gitu, jadi kayak ngambil gambar sendiri, harus mikul kamera sendiri, enggak, tapi dia harus mengerti bagaimana teknis pengambilan gambar yang bagus, misalkan dengan pemilihan jenis kamera, pemilihan lensa, bagaimana setup lampu gitu terhadap mood yang ingin dia coba capai. Terus dia harus mengerti bagaimana bagaimana menyusun sebuah shot kemudian bisa dirangkai ke dalam meja editing. Dia harus mengerti teknis bagaimana membuat sebuah struktur cerita, membaca skenario gitu. Jadi dia harus mempelajari hal tersebut. Sebenarnya itu untuk memudahkan dia untuk menyampaikan visi yang ingin dia sampaikan ke para departemen atau kru yang bekerja sama dengan dia gitu sih. Okay. Terus
harus mulai berani memulai. Jadi bikin film pendek aja, just start and do it. Harus berani untuk memulai karena jangan takut untuk filmnya nanti akan hasilnya jelek atau kayak gimana gitu ya. Jadi kita harus open minded, kita harus menerima masukan dari siapapun. Karena dari film yang mungkin masih awal, masih amatir dan segala macam, kita jadi bisa belajar sesuatu di situ kan. Iya. Sama terakhir harus persisten sih, karena kita tahu sutradara yang besar seperti Joko Anwar, seperti Riri Riza, mereka pasti udah melalui proses yang cukup panjang sampai membuat mereka ada di titik puncak karir mereka saat ini. Kecuali kamu punya privilege bisa mendapatkan investor film yang percaya sama kamu untuk ngasih duit sekian M untuk tiba-tiba oke, kamu jadi sutradaranya gitu ya. Well, itu which is juga nggak masalah ya gitu. Kalaupun memang ada kesempatan itu, cuman kan balik lagi nanti akan terlihat yang mau belajar dan mau berkembang atau yang cuman hanya memanfaatkan privilege tadi gitu sih. Oke, sama jangan lupa peka sama lingkungan karena itu juga bisa buat cerita gak sih Kak kalau seandainya kita peka sama lingkungan juga. Oh iya benar banget, kan? harus sensitif sama itu. Iya. Nah, pesan apa sih yang mau disampaikan nih buat Bekasinian sejak adanya pandemi? Karena kan yang kita tahu sejak adanya pandemi bioskop itu kan sempat ditutup juga. Nah, menurut Kak Gita pesan apa sih dari segi hal prokesnya untuk Bekasinian untuk tetap menonton film? Saat ini bioskop sudah mulai dibuka lagi di Bekasi juga, di mana-mana udah mulai dibuka meskipun memang kapasitas penontonnya masih 50%, tapi sudah dipastikan protokol kesehatannya cukup aman. Jadi buat teman-teman Bekasi yang sudah mulai merindukan nonton film Indonesia yang saat ini sedang tayang lagi bagus-bagusnya. Iya benar banget. Banyak ada beberapa film Indonesia juga yang dapat penghargaan festival dari luar juga gitu. Jadi sayang banget kalau dilewatin kan. Jadi sudah aman, sekarang bisa nonton di bioskop, ajak lagi teman-temannya. Tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan juga ya Kak. Iya pastinya. Nah oke. Terima kasih nih buat Kak Gita yang udah nyempetin waktunya buat hadir ke Bekasi Keren di acara Nyokes ini. Dan terima kasih juga buat Bekasinians yang udah nonton acara Nyokes ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah gue Della dan Kak Gita pamit undur diri dan bye-bye.